Buku ini bercerita tentang seorang gadis bernama Firdaus, yang mana dalam novelnya diceritakan dalam sudut pandang orang ketiga, yaitu Dr. Nawal atau sebagai pengarang, dan juga menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan alur mundur. Awal mula bercerita tentang pertemuan Dr. Nawal dengan Firdaus di dalam penjara, di mana Firdaus pada saat itu menanti waktu hukuman matinya. Awalnya sulit bagi Dr. Nawal untuk bertemu dengan Firdaus. Akan tetapi, pada akhirnya Firdaus mau menemui Dr. Nawal dan menceritakan kisah hidupnya yang selama ini dialaminya. Diceritakan bahwa sejak kecil Firdaus sudah sangat sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari ayahnya. Hidup di tengah-tengah keluarga patriarkat sudah dirasakan oleh Firdaus sejak kecil. Hidup di tengah keluarga miskin, tak jarang Firdaus merasakan dan melihat seorang ayah diperlakukan seperti seorang raja oleh istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki, ayah, diperlakukan sebagai individu nomor satu di antara individu-individu lainnya di dalam keluarga. Masa kecil Firdaus dihabiskan bermain di ladang bersama teman laki-lakinya, dan disitulah awal dari segalanya terjadi. Setiap kali bertemu di ladang, mereka melakukan hubungan suami istri dengan dalih bermain rumah tangga atas perintah temannya itu. Firdaus kecil yang lugu dan bodoh tentu saja menurut. Memasuki usia remaja pun, saat Firdaus ingin melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar, pamannya yang merupakan salah satu yang belajar di sana dengan tegas melarang Firdaus melanjutkan studi ke sana dengan alasan bahwa hanya laki-laki yang bisa bersekolah di sana. Budaya patriarki yang telah melekat di dalam masyarakat sudah dirasakan Firdaus sejak kecil. Akibat budaya patriarki ini, sejak kecil Firdaus kerap kali mengalami tindak kekerasan dan sewenang-wenang dari laki-laki. Ayah Firdaus adalah sosok yang ditakuti dalam keluarganya. Sebagaimana dalam budaya patriarki, ayah mempunyai peranan dominan dalam keluarga. Tak jarang pula Firdaus mendapatkan kekerasan dari ayahnya, yang membiarkannya lapar dan membasuh kaki ayahnya apabila sedang kedinginan. Ayahnya pula yang menciptakan identitas Firdaus sebagai pelayang rumah tangga pengganti ibunya. Bahkan, pelecehan seksual kerap kali didapatkan oleh Firdaus dari pamannya sejak kecil. Firdaus berkata, "Saya melihat tangan paman saya bergerak-gerak di balik buku yang sedang ia baca menyentuh kaki saya. Saat berikutnya, saya merasakan tangan itu menjelajahi paha saya." Ketika Firdaus memasuki usia remaja, ia dinikahkan oleh pamannya kepada seorang laki-laki bernama Syekh Mahmud, seorang laki-laki tua yang berperangai kasar dan kikir. Firdaus ditukar dengan mahar yang sangat mahal. Dalam rumah tangganya, tidak jarang Firdaus mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, karena dia adalah seorang istri dan seorang perempuan. Karena ini, Firdaus memilih untuk lari dan kabur ke rumah pamannya dengan anggapan bahwa pamannya akan menyelamatkannya. Akan tetapi, pamannya malah mengatakan bahwa dia pun juga tak jarang memukul istrinya. Hingga akhirnya, Firdaus memilih untuk kabur dan tidak kembali lagi. Di jalan, Firdaus bertemu dengan salah satu laki-laki yang mana menurutnya adalah orang yang baik. Akan tetapi, pada suatu hari, ternyata dugaannya tersebut salah. Laki-laki tersebut juga sama seperti mereka yang Firdaus temui sebelumnya. Laki-laki yang selalu memukul dan merendahkannya. Firdaus akhirnya bertemu dengan salah satu wanita yang mengubah pemikirannya. Ditambah pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Firdaus sejak kecil memberikan pelajaran kepada Firdaus bahwa identitasnya sebagai seorang perempuan hanyalah dijadikan sebagai objek yang dapat ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan sewenang-wenang yang diterima Firdaus mengajarkan bahwa ia juga pantas menerima sebuah kebebasan tanpa kontrol dan siksaan dari laki-laki. Dalam kondisinya yang miskin, Firdaus lebih memilih menjalani profesinya sebagai pelacur. Dalam mencapai kesuksesannya menjadi pelacur yang bebas tersebut, Firdaus sampai pada permenungan bahwa peran laki-laki dalam budaya patriarki mempunyai peranan besar membentuk tubuhnya menjadi pelacur. Dia berkata, "Saya tahu
bahwa profesi saya diciptakan oleh seorang laki-laki. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur yang bebas daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Ada banyak sekali budaya patriarki yang dapat kita lihat dari cerita Firdaus tersebut. Mulai dari ketidaksetaraan perlakuan dalam keluarga, pelecehan yang dialaminya sejak masih kecil, hingga kekerasan yang didapatkan Firdaus dalam rumah tangganya. Hal ini tidak semata-mata saja terjadi, akan tetapi ini timbul dari budaya masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah minoritas dalam masyarakat, sehingga dapat dengan serta-merta memperlakukan perempuan sesuka hatinya. Dalam budaya patriarki, identitas perempuan diidentikan dengan sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan untuk membuatnya semakin lemah dan mudah didominasi. Mitos yang diciptakan tentang perempuan dalam budaya patriarki menghalangi perempuan untuk mengembangkan kekuatan serta potensi yang ada pada tubuhnya dan bukan untuk membuatnya kuat serta mampu bertahan dan berkreasi dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Di dalam budaya patriarki, kelemahan tubuh perempuan dijadikan sebagai kelemahan absolut sebagai jenis kelamin kedua. Itulah tadi sedikit review dari novel Perempuan di Titik Nol. Semoga setelah kita membaca novel tersebut, kita lebih mengetahui identitas kita sebagai perempuan agar kita tidak mudah diperdaya oleh seorang laki-laki. Terima kasih dan sampai jumpa.